Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Jiwantoro. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang menarik yaitu P-value. Sebenarnya apa sih P-value itu? Karena ketika kita membahas tentang statistik pasti dikaitkan dengan P-value-nya berapa gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih gambaran P-value itu? Kita akan langsung aja bahas dengan cara yang simpel dan tentunya mudah untuk dipahami bersama ya. Oke, kita langsung aja ke contoh ya penerapan dari P-value itu. Oke, jadi ini contohnya adalah seperti ini. Jadi kita ambil aja contoh obat baru untuk menurunkan tekanan darah. Ya, contoh dari sebuah penelitian seperti itu ya. Jadi bayangkan ada peneliti yang sedang menguji obat baru untuk menurunkan tekanan darah. Mereka ingin tahu apakah obat ini benar-benar efektif dibandingkan dengan obat yang standar yang ada sebelumnya, seperti itu ya. Nah, di sini peneliti membagi pasien menjadi dua kelompok. Satu kelompok untuk diberi obat yang baru tadi, kemudian satu lagi diberi obat yang standar. Nah, setelah beberapa minggu, katakanlah 3 atau 4 minggu percobaan, tekanan darah masing-masing kelompok tadi diukur untuk dibandingkan. Nah, kalau hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang minum obat baru mengalami penurunan yang lebih besar atau signifikan ya, beda banget dengan yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini karena obatnya yang efektif atau cuma kebetulan saja? Ya, sekali lagi saya ulangi, pertanyaannya adalah, apakah ini disebabkan karena obatnya yang memang efektif atau hanya secara kebetulan? Nah, disinilah kita perlu melakukan uji statistik untuk melihat peran dari P-value. Oke. Nah, ketika kita membahas P-value atau kita membahas hasilnya P-value itu ada dua, yaitu apakah kurang dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Ketika hasilnya itu kurang dari 0,05, ya, maka kita punya cukup alasan untuk mengatakan bahwa obat baru tadi memang punya efek nyata dalam menurunkan tekanan darah pasien tadi. Ya, atau sering disebut signifikan menurunkan tekanan darah. Seperti itu ya. Sebaliknya, kalau P-value-nya lebih dari 0,05, ini menunjukkan bahwa bisa jadi obat tadi itu kurang cukup bukti untuk disebut menurunkan tekanan darah. Bisa jadi hanya sebagai efek kebetulan saja. Ya, kebetulan sehingga efek dari obat tadi menurunkan tekanan darah, tapi tidak signifikan seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau kurang dari 0,5 berarti kita bisa sebut bahwa kemungkinan besar bahwa tadi obat itu memang ada pengaruh ya, menurunkan tekanan darah, sedangkan kalau yang lebih dari 0,05 justru sebaliknya. Jadi hanya kebetulan saja. Ya, kebetulan menurunkan tekanan darah. Karena ada faktor-faktor lain yang tentunya dapat mempengaruhi tekanan darah untuk turun ataupun naik, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya berikan contoh yang lain. Ya, oke. Sekarang contoh yang lainnya seperti ini ya. Ketika ya kalian punya sebuah koin, kemudian dilemparkan koin itu, maka kita asumsikan koinnya akan seimbang. Ya, jadi peluang muncul angka ataupun gambar itu 50-50, 50-50. Nah, sekarang bayangkan kalau ada seseorang yang mengklaim bahwa koinnya itu curang, karena kok tak dari tadi ketika dilempar itu sering muncul angka. Ya, muncul statement seperti itu. Maka kamu ingin membuktikan apakah koin itu benar-benar curang atau sebenarnya memang seimbang, ya. Cuman memang sering muncul yang angka tadi. Sehingga kamu ya melakukan penelitian, kemudian melempar koin tadi sebanyak 10 kali. Dan ternyata 9 kali itu muncul angka. Nah, di situ kamu juga mulai mikir, kok bener ya? Kok lebih sering muncul angka ya? Nah, disinilah peran dari P-value. Ya, P-value menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil yang kita dapat secara kebetulan. Jika asumsinya tadi sama ya, dilempar, ya harusnya kanan dan kiri ya gambar dan angka itu ya 50-50 ya kemungkinan untuk keluarnya. Nah, artinya apa? Bahwa ketika P-value-nya kecil atau kurang dari 0,05, maka
data tadi atau kemungkinan tadi ketika dilempar itu cukup kuat, artinya memang itu bukan suatu kebetulan, tapi memang ya ketika dilempar ya potensi untuk keluar, angkanya tadi lebih besar seperti itu ya, atau menolak hipotesis nolnya. Sedangkan kalau yang lebih dari 0,05 itu bisa jadi bahwa ketika dilempar tadi ya ada faktor kebetulan saja. Ya, entah itu mungkin ada sesuatu yang menempel di bagian, salah satu angka atau gambar tadi ya, sehingga potensi untuk muncul angkanya lebih besar, ya. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi, 2 contoh tadi menggambarkan bahwa seberapa efek dari pengujian ya, apakah ketika kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,5. Apakah itu memang signifikan ada pengaruh ya, atau hanya secara kebetulan saja, seperti itu. Oke, sebagai penutup, jadi p-value itu bukan sebagai penentu kebenaran mutlak, tapi lebih seperti alat bantu untuk mengambil keputusan dalam penelitian. Ya, tadi apakah signifikan atau ini hanya kebetulan saja terjadi, tadi apakah ada penurunan tekanan darah atau sebaliknya, seperti itu ya. Karena apa? Yang namanya penelitian itu faktor, perancunya banyak, bisa jadi karena ukuran sampelnya, ya. Besar, kecilnya, atau banyak, sedikitnya sampel itu sangat berpengaruh terhadap hasil statistik. Kemudian juga mean atau rata-rata itu juga bisa kalian jadikan sebagai bahan, pembahasan ya. Kalau tadi pengujiannya sebelum dan setelah intervensi, kalian bisa bandingkan, ya rata-ratanya seperti apa. Ya rata-rata sebelumnya itu misalnya rendah, kemudian setelah intervensi itu tinggi, berarti kan bisa diambil kesimpulan juga, oh ternyata ada peningkatan rata-rata. Ya. Kemudian konteks penelitiannya seperti apa, desain penelitiannya juga seperti apa. Itu sangat menentukan juga hasil dari penelitian. Ya, jadi bukan satu-satunya hanya fokus pada p-value. Oke, semoga penjelasan ini membantu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait video-video seperti ini. Oke, saya Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.